Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini perjalanan siang ini ya, kita perjalanan insyaallah alhamdulillah untuk mengisi khutbah di Masjid At-Taqwa di daerah Cinodong, Pekanbaru. Tadinya jadwalnya itu di Masjid Baitul Ma'mur, tapi kita ikut arahan kiai, ikut arahan guru kita, kakak kita Ustadz Adi Permana. Beliau kasih mandat gitu ya, kasih mandat untuk mengisinya di Masjid At-Taqwa. Jadi luar biasa Ustadz Ade yang selama ini membantu anak pribadi untuk belajar dan banyak mengasah kemampuan khususnya untuk berdakwah, sebab ini pesan Nabi SAW mendalla ala khair itu yang benar-benar saya pegang. Siapa yang mengajak, mengarahkan, membimbing dalam kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan yang sama dari orang yang dia ajak tersebut. Ini menjadi motivasi besar, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pahala untuk Ustadz Ade yang gak lelah membimbing, mengarahkannya, dan juga motivasi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, nanti video selanjutnya insyaallah video ketika khutbah. Tema kita hari ini adalah pelajaran dari hidupnya Rasulullah SAW, karena kita masih ada pada bulan Maulid Nabi SAW. Oke, kita lanjut nanti di video khutbah Jumat 22 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa hadha kama qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi haditsihil karim. قال النبي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. إخوة الإيمان, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadiri salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah di Masjid At-Taqwa ini. Masjid At-Taqwa sebagaimana orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tidak hanya nama masjidnya tapi kita semua juga tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia mulia, suri tauladan kita, Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang diberikan salah satu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya mengakui Nabi sebagai Nabi kita, tapi kita diakui juga oleh Nabi sebagai umatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dengan demikian pada bulan ini di mana kita sudah masuk pada bulan Maulid, disinilah seluruh kaum muslimin di seluruh dunia melaksanakan suatu peringatan, yakni Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan Maulid, maka yang kita akan bahas adalah waktu ataupun tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Tapi ketika kita membahas Maulud, maka yang kita bahas adalah orang yang dilahirkan. Dengan demikian topik kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan ungkap kembali, kita akan ingat kembali, dan kita akan ambil pelajaran dari kisah perjalanan hidup seorang manusia mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kita sudah sering mendengarnya, terkhusus ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran Suratul Ahzab ayat ke-21? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat laqad yang memberikan penegasan dan juga takkid kepada kita semuanya bahwa benar ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan untuk kita semuanya. Maka jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi uswah melalui kata-kata ataupun hadisnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah, di mana Rasulullah memberikan contoh melalui perbuatannya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kecil beliau sudah merasakan betapa pahitnya hidup yang mungkin tidak kita rasakan. Ada di antara manusia yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Allah, susah sekali hidupku. Ya Allah, kenapa aku dilahirkan dalam keadaan miskin? Ya Allah, kenapa aku selalu mengalami kesulitan-kesulitan? Ya Allah, kenapa bisnisku gagal? Ya Allah, kenapa anak-anakku membangkang? Ya Allah, kenapa keluargaku tidak bahagia?" Jemaah sekalian dirahmati Allah, ketika kita mengeluh dengan keluhan yang demikian, mari bersama-sama kita ingat kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan oleh ibundanya Aminah sudah ditinggalkan oleh ayahandanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Usia 6 bulan di dalam kandungan, Rasulullah ditinggal oleh ayahnya untuk selama-lamanya. Ketika Rasulullah dilahirkan, Rasulullah tidak lagi menatap wajah ayahnya. Rasulullah tidak tahu bagaimana rupa ayahnya, dan Rasulullah tidak mendapatkan kasih sayang daripada ayahnya. Ketika Rasulullah SAW dari kecilnya sampai dengan usia 4 tahun, Rasulullah tidak lagi bersama ibundanya. Dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Di usia 4 tahun, Rasulullah SAW menggembala kambing. Jemaah yang dirahmati Allah, anak usia 4 tahun sudah menggembala kambing. Bukan karena main-main, bukan karena iseng-iseng. Rasulullah menggembala kambing di usia 4 tahun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alangkah beruntungnya anak-anak kita saat ini, yang ketika dia meminta sesuatu langsung diberikan oleh ayahnya. Ketika dia menangis mengadu kepada ibunya, ibunya ikut marah kepada yang menyakitinya. Ketika dia merasa terganggu, ada tempat untuk mengadu, yaitu ayah dan ibunya. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa Rasulullah mengadu akan kesulitan hidupnya? Maka sangat menyedihkan sekali jamaah sekalian ketika anak-anak sekarang berani durhaka kepada orang tuanya. Mereka belum merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak merasakan kesedihan-kesedihan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sejak kecil tidak merasakan kasih sayang ayah dan ibu. Rasulullah sejak kecil tidak pernah menuntut apapun kepada kedua orang tuanya. Lalu lihatlah jemaah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dikembalikan kepada ibundanya Aminah di usia ke-6 tahun. Rasulullah SAW belum lama bersama Aminah, ternyata Allah berkehendak untuk mencabut nyawa Aminah radhiyallahu anha. Hadirin yang dirahmati Allah, usia 6 tahun Rasulullah SAW sudah menjadi yatim piatu. Kembali lagi kepada anak-anak zaman sekarang, di usia 6 tahun mereka masih enak bermain, mereka masih senang bermain game, mereka bebas untuk melakukan apapun, mereka tidak diperintahkan ini dan itu, mereka tidak disuruh bekerja, hanya disuruh mengaji oleh orang tuanya. Tapi lihatlah betapa banyak anak yang enggan untuk melakukan itu. Mereka belum merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ini menjadi qudwah untuk kita semuanya. Kehidupan Rasulullah dari lahir sampai usia 6 tahun saja sudah memberikan pelajaran untuk kita. Ya Allah, bagaimana kita mau mengeluh jamaah sekalian? Bagaimana kita mau merasa kita ini paling hancur hidupnya? Bagaimana kita mau merasa kalau kita ini paling susah hidupnya? Sedangkan Rasul yang dijamin hidupnya oleh Allah masih merasakan hal yang demikian. Rasanya tak pantas lagi kita mengeluh untuk hari ini. Sebab Allah masih berikan kita makan dengan enak, Allah masih berikan kita tidur dengan nyenyak, Allah masih berikan kita rumah yang enak, Allah masih berikan kita kendaraan yang nyaman. Tapi nyatanya masih banyak di antara hamba Allah yang kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Usia 6 tahun Rasulullah menjadi yatim piatu. Lalu 8 tahun dia ditinggal oleh kakek tercintanya Abdul Muthalib.
Lihatlah, usia 8 tahun tak punya siapa-siapa lagi. Ayah yang menyayangi, ibu yang menyayangi, kakek yang juga menyayangi. Rasul dipanggil oleh Allah sehingga ia harus tinggal bersama pamannya Abu Talib. Anak usia 8 tahun sudah harus ikut berdagang bersama pamannya hingga usianya yang ke-12 tahun. Begitu pilu hidup Rasulullah SAW. Kembali khatib ingatkan untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya, masih pantas tidak kita untuk mengeluh dengan kehidupan kita? Rasanya tak lagi pantas kalau kita melihat sosok Nabi Muhammadin SAW. Padahal jamaah sekalian, kalaupun Rasulullah berkeinginan, ya Allah berikan aku kekayaan, pasti Allah berikan. Ya Allah berikan aku kebahagiaan, pasti Allah berikan. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah meminta kekayaan, Rasulullah tidak pernah meminta ini dan itu tentang hidupnya. Rasulullah menjalani sesuai kadrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya Rasulullah di usia 40 tahun menjadi tauladan untuk kita semuanya. Bagaimana kalau dulu Rasulullah dilahirkan dari kalangan bangsawan? Mungkin tidak akan ada yang mempercayai Rasulullah. Dia akan mengatakan wajar karena dia anak bangsawan, wajar karena dia anak orang kaya, wajar karena dia anak orang bahagia, wajar ketika dia menjadi seorang yang hebat. Tapi lihatlah Rasulullah dari kehidupan yang sangat pedih itu menjadi orang besar yang luar biasa, yang namanya selalu kita sebutkan, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan Rasulullah SAW ini tidak dapat kita ambil kecuali dengan beberapa syarat atau beberapa golongan yang bisa mendapatkan tauladan daripada diri Rasulullah SAW. Ternyata ada orang-orang yang tidak bisa mengambil ibrah dari kehidupan Rasulullah SAW. Maka di sini Allah sebutkan beberapa orang atau beberapa golongan yang dia dapat memetik kisah atau pelajaran dari hidup Rasulullah. Yang pertama, liman kana yarjullah. Orang-orang yang akan mendapatkan suri tauladan atau dapat mengambil suri tauladan dari kehidupan Rasulullah adalah orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segala aktivitas kita, kita hanya mengharap ridha Allah. Ketika kita bekerja, kita hanya ingin ridha Allah. Ketika kita melakukan sekecil apapun perbuatan, hanya mengharap ridha Allah, maka kita sudah mendapatkan suri tauladan daripada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya adalah wal yaumil akhir. Juga termasuk orang-orang yang mengingat akan hari akhir, di mana hari itu alam dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tersisa. Untuk menghadapi hal tersebut, maka kita perlu petunjuk uswah daripada Rasulullah SAW. Dengan demikian orang yang mengingat akan datangnya hari kiamat akan terus tumbuh dalam hatinya meneladani Rasulullah SAW. Dan yang terakhir atau yang perlu menjadi kita ingat adalah wa dzakarallaha katsira. Orang-orang yang dapat menjadikan Rasulullah sebagai uswahnya atau dapat mengamalkan kehidupan Rasulullah dalam kehidupannya adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang banyak mengingat Allah, tentu dia akan ingat bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh pada dirinya bagaimana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadratul kiram sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, semoga khutbah ini menjadi pelajaran untuk khatib pribadi dan kita semuanya, dan kita kembali ingat bahwasanya kata Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tujuan Rasulullah SAW diutus ke dunia ini kepada umatnya untuk menyempurnakan akhlak. Dengan demikian semoga kita adalah orang-orang yang dapat meneladani Rasulullah dan berakhlak selayaknya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innallaha ghafurur rahim.